Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mohon izin untuk mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Marketing Plan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. Dan perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Asra Safiro dengan NRP 010. Saya Muhammad Firmansyah Prayogi dengan NRP 014. Saya Muhammad Rute Putra Amanda dengan NRP 067. Dan saya sendiri Bagus Wibowo dengan NRP 068. Yang pertama kita coba masuk ke sejarah dari perusahaan SIDO. Ya, di sini ada beberapa timeline. Yang pertama pada tahun 35 sampai 40 di sini ada Ibu Rama sebagai pemilik mendirikan bisnis jamu rumahan, jadi dulu masih rumahan, dan meracik tolak angin, dan disitulah cikal bakal dari produk tolak angin. Kemudian pada tahun 51 beliau mulai membentuk sebuah CV dengan nama CV sudah muncul. Kemudian pada tahun 75 sampai 90 CV sudah muncul mulai berubah menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, namun belum terbuka, dan di sana pula mulai mendirikan sebuah pabrik modern. Berikutnya pada tahun 2000 PT ini mulai melebarkan sayap inovasi dan mulai membentuk produk-produk baru hingga mencapai 250 produk. Dan terakhir pada 2013 sampai 2018, kini PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, resmi menjadi perusahaan terbuka dengan logo atau dengan simbol SIDO dan berkolaborasi dengan beberapa lembaga penelitian dari berbagai univ di Indonesia. Selanjutnya ada existing condition perusahaan. PT SIDO Muncul merupakan industri yang bergerak pada bidang jamu dan obat tradisional. Nah, berikut ini adalah beberapa produk-produk dari PT SIDO Muncul. Yang pertama ada tolak angin, kemudian ada Kuku Bima Energi, ada SIDO Muncul Sujae, kemudian ada balsam tolak angin, dan kemudian ada tolak lino herbal. Dan untuk kondisi penjualannya, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,85%. Namun pada tahun 2023, penjualan berhasil naik kembali sebesar 3,04% dengan nilai penjualan sebesar 907,30 miliar. Selanjutnya berkaitan dengan corporate connection. Yang pertama, dengan strategi penjualan dari PT SIDO Muncul ini, mereka tidak hanya fokus di lokal Indonesia, namun juga telah berekspansi, melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan lain-lain. Yang mana dengan aktivitas ekspor ini, mereka juga harus menunjang strategi berupa perluasan distributor produk. Yang kedua yaitu strategi pelayanan, jadi mereka memaksimalkan pemasaran dengan cara mengatur layanan distribusinya dan juga hubungan antar outlet. Nah, di sini ada salah satu contoh strategi pelayanan dari SIDO Muncul, yaitu mereka membuka kios di RSUD Bung Karno Solo untuk mendukung kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Bengawan. Next. Dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran, jadi mereka menggunakan tagline menarik pada produk mereka, seperti pada tolak angin ini, yaitu orang pintar minum tolak angin, dan juga pada iklannya mereka menggunakan lokasi alam Indonesia untuk menampilkan keindahan Indonesia dan menarik secara tersirat bagi warga Indonesia untuk semakin bangga dengan Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis SDP, di mana yang pertama yaitu segmenting. Kami membagi dengan 3 segmen, yaitu yang pertama geografis, fokus pada wilayah urban dan rural, pemaksimalan distribusi apotek, toko, retail, dan lain-lain. Lalu ada demografis, yaitu hampir semua kalangan konsumen, namun lebih diutamakan pada konsumen dewasa hingga lanjut usia. Yang selanjutnya yaitu psikografis, yaitu persona yang memiliki gaya hidup sehat, penggemar produk herbal, hingga para individu yang memiliki aktivitas padat. Untuk yang selanjutnya yaitu targeting dari SIDO Muncul, perusahaan menargetkan pada konsumen yang telah memasuki usia dewasa hingga lanjut usia. Lalu untuk positioningnya, kami memilih 2 kompetitor untuk disandingkan dengan SIDO Muncul, yaitu Kimia Farma dan Kalbe, di mana kedua perusahaan lebih cenderung ke penggunaan bahan kimia dalam produk kesehatan mereka, sedangkan untuk SIDO Muncul unggul dalam penggunaan bahan herbal sehingga menjamin kualitas alami pada produk yang digunakan. Berikutnya kita masuk ke CRM.
Ya, yang pertama adalah bagaimana cara Sido muncul untuk menemukan pelanggan baru. Di sini ada 3 cara yang mereka pakai. Yang pertama, pemberian paket diskon dan juga bundling. Di sini nggak hanya dari retail, agen dan sebagainya, tapi bahkan Sido muncul sendiri melalui official store juga melakukan trik ini. Kemudian yang kedua, Sido muncul membuat satu PT baru, anak perusahaan baru, yang mana berfokus untuk menangani saluran distribusi dari Sido ini. Kemudian yang ketiga, dia juga sering sekali atau bahkan masif sekali melakukan iklan pada sosial media, sehingga dengan 3 cara ini mereka yang sejatinya sudah mungkin interest dengan Sido atau mungkin malah belum sama sekali mengenal Sido muncul, bisa mulai mengenal dan bahkan mulai tidak ragu untuk mencoba produk-produk dari Sido. Kemudian berikutnya CRM yang dilakukan adalah menjaga loyalitas dari pelanggan, yaitu yang pertama, caranya adalah menjaga kualitas produk dan juga kedekatan dengan perusahaan. Cara ini terbukti cukup efektif. Terbukti dari Shopee resmi Sido muncul, di sini terlihat ada penilaian 4,9 ratingnya dari 217.000 penilaian. Kalau kita asumsikan pengikut adalah pembeli dari ini dan melakukan penilaian terhadap Sido muncul, maka dapat dipastikan ada satu retensi atau repeat order dengan nilai sekitar 1,4 kali. Satu orang bisa membeli hingga hampir 2 kali. Ini cukup baik bagi sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya adalah terus berinovasi. Nah, cara ini terbukti sangat efektif untuk menjaga loyalitas dari pelanggannya. Terbukti di sini salah satunya adalah produk tolak angin untuk anak dan juga adanya tolak linu herbal yang mana menawarkan efisiensi dan lain sebagainya yang mana tidak dimiliki oleh kompetitor. Kemudian ada analisis pastel. Di sini ada 6 poin. Yang pertama politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal. Dalam politik ini ada kebijakan pemerintah dan juga stabilitas politik. Kemudian di ekonomi ada pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai mata uang, dan juga tingkat inflasi. Untuk sosial ada perubahan gaya hidup, peningkatan kesehatan masyarakat. Dan teknologi ada kemajuan teknologi dan juga digitalisasi dan otomatisasi. Dan untuk lingkungan ada keberlanjutan lingkungan. Dan untuk legalitas ada regulasi industri dan juga perlindungan HKI terhadap produk. Selanjutnya berkaitan dengan tren pasar, jadi penjualan dari industri jamu pada tahun 2022 ini ditargetkan akan mengalami peningkatan sebesar 10% dan juga sejalan dengan visi 2030 dan roadmap industri nasional yang mana mereka merekomendasikan produk jamu sebagai klaster industri unggulan penggerak penciptaan kerja. Dan pada laman resmi Kementerian Kesehatan mereka juga menyebutkan bahwa telah dicanangkan gerakan dengan nama Ayo Minum Jamu, Ayo Sehat dengan Jamu sebagai upaya untuk membangun kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia. Yang selanjutnya yaitu potensi pasarnya, di mana kondisi pasca pandemi yaitu pertumbuhan industri jamu semakin positif. Dibuktikan dengan kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan, perubahan gaya hidup, hingga peningkatan pendapatan konsumen yang ada. Lalu untuk ikon jamu yang digunakan perusahaan Sido muncul menjadi added value tambahan dari produk yang dijual dengan ciri khas Indonesia juga yang kental. Sido muncul berkesempatan besar untuk melakukan penetrasi pasar. Next. Berikutnya adalah riset pasar. Di sini Sido adalah market leader dari pasar jamu. Terbukti market share mereka 74%. Selain itu, Sido juga memiliki kinerja yang sangat-sangat oke. Terbukti mereka berhasil menurunkan biaya bahan baku sebesar 14,06%. Namun begitu, dia juga mampu untuk menaikkan penjualan hingga 3, sekian persen dan membukukan kenaikan laba bersih sebesar 1,71% year on year. Selanjutnya yaitu forecasting, di mana berdasarkan hasil forecast menggunakan perhitungan CAGR pada tabel tersebut, diperkirakan laba usaha dan ROA Sido muncul cenderung berada pada kondisi yang cukup stabil dengan rata-rata peningkatan sekitar 1,20% setiap tahunnya. Peningkatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan penjualan dari tahun ke tahun karena kualitas produk Sido muncul yang semakin terjamin. Tujuan dalam pemasaran yang harus dilakukan oleh Sido muncul yaitu meningkatkan kesadaran merek, lalu gencar dalam meningkatkan penjualan loyalitas pelanggan hingga citra perusahaan. Next.
Oke, yang pertama kita masuk ke action plan. Yang pertama dari sisi produk, rencana strateginya adalah meluncurkan produk inovasi baru dengan sasarannya atau tujuannya itu adalah menguatkan posisi perusahaan di pasar persaingan. Taktik yang digunakan adalah melakukan riset inovasi dulu untuk membentuk suatu produk yang bisa menguasai pasar ke depannya. Kemudian rencana yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari produk yang sekarang sudah ada dengan sasaran atau tujuannya adalah menjaga loyalitas pelanggan saat ini. Taktiknya dengan menjaga kualitas bahan baku supaya tetap yang terbaik dan juga mengevaluasi proporsi komposisi dari setiap produknya supaya khasiatnya tetap bisa sejalan dengan waktu yang saat ini. Selanjutnya ada action plan dari distribusi. Untuk rencana strateginya itu melakukan distribusi ke seluruh penjuru Nusantara hingga menjangkau daerah pelosok dan juga kecamatan secara langsung. Untuk sasarannya memperluas pasar dan dapat mendistribusikan produk ke seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan taktik membentuk PT Muncul Mekar sebagai anak perusahaan yang berfokus pada distribusi. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan distribusi ke negara kawasan Asia Tenggara dengan sasaran orang-orang Asia Tenggara yang menyukai obat-obatan tradisional dengan taktik melakukan ekspor ke negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dan yang selanjutnya itu action plan dari aktivitas promosi. Jadi rencana strategi yang pertama yaitu melakukan campaign dengan tagline pada produk baru. Sasarannya adalah meningkatkan kesadaran merek dan juga pangsa konsumen baru. Taktik yang dilakukan adalah identifikasi tren yang ramai saat ini dan disesuaikan dengan produk Sido Muncul. Untuk rencana strategi yang kedua yaitu kemitraan dengan influencer yang dikemas melalui platform digital yang relevan dengan sasaran untuk meningkatkan engagement, dan taktik yang digunakan yaitu pemanfaatan strategi pemasaran digital melalui kerjasama influencer sebagai brand ambassador dengan konten yang tetap relevan. Yang selanjutnya yaitu price. Rencana strategi yang pertama yaitu menentukan preferensi harga produk yang bersaing dengan sasaran meningkatkan daya saing dan minat beli konsumen dengan taktik membuat rumusan harga yang bersaing pada produk unggulan. Yang kedua ada mengadakan event sale atau bundle produk, yaitu sasarannya meningkatkan penjualan, lalu taktiknya memberikan harga khusus pada tanggal tertentu dan paket bundling kesehatan. Next. Oke, kemudian kita lanjut ke sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan. Yang pertama, untuk menunjukkan produk tadi, kita butuh tim riset, yang mana supaya bisa menghasilkan produk yang lebih oke. Dan di sini kita perlu alokasi biaya juga sebagai penelitian, bahan baku, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan untuk strategi yang kedua, kita perlu tenaga kerja yang terampil seperti insinyur kimia dan lain sebagainya. Dan untuk alokasi dananya, kita perlu untuk pembiayaan atas riset pengembangan, pengadaan, dan lain sebagainya. Termasuk juga pelatihan keterampilan staf supaya kualitas tetap terjaga. Selanjutnya untuk distribusi, di sini ada untuk melakukan distribusi ke seluruh penjuru Nusantara, itu membutuhkan SDM pada Departemen Distribusi dan Logistik, dan juga ada pembiayaan untuk melakukan operasional distribusi serta operasional anak perusahaan di setiap cabang yang ada di daerah-daerah. Kemudian ada memperluas jangkauan distribusi ke negara kawasan Asia Tenggara. Di sini membutuhkan SDM Departemen Distribusi dan juga Logistik, juga membutuhkan teknologi kontrol, persediaan dan kemampuan SDM dalam operasionalnya untuk melaksanakan proses ekspor, ya, riset pasar serta pengurusan perizinan untuk melakukan kegiatan ekspor. Dan yang selanjutnya itu dari segi marketing, jadi dari rencana strategi yaitu melakukan campaign dengan tagline baru. Di sini kebutuhan sumber dayanya yaitu SDM pada Departemen Pemasaran, dan alokasi penggunaan dana di sini digunakan untuk biaya research and development dari campaign dan juga tagline. Untuk rencana strategi yang kedua yaitu kemitraan dengan influencer, yang mana kebutuhan sumber daya di sini adalah SDM pada Departemen Pemasaran khususnya pemasaran digital, yang mana tujuan alokasi penggunaan dana di sini untuk biaya kerjasama dengan influencer dan juga seputar aktivitas saluran digital marketing. Lalu selanjutnya yaitu price, dengan rencana strategi menentukan preferensi harga produk yang bersaing, kebutuhan sumber dayanya yaitu dari Departemen Penjualan dan Keuangan, tujuannya yaitu biaya yang ditujukan untuk melakukan survei harga. Yang kedua mengadakan event sale atau bundle produk, kebutuhan sumber dayanya dari Departemen Penjualan juga, tujuannya yaitu biaya yang ditujukan untuk perencanaan event sale atau bundle produk. Next. Oke, untuk marketing kontrol dari produk yaitu melakukan riset pasar. Jadi kita perlu untuk riset pasar. Kemudian yang kedua itu juga menemukan strategi untuk mengkomunikasikan value yang sudah didapat dari riset tadi. Lanjut. Dan untuk distribusi, yang pertama adalah memastikan divisi terkait telah melakukan riset pasar serta distribusi ke cabang dengan mengevaluasi hasil laporan. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap kinerja divisi terkait dalam melakukan riset pasar serta memastikan bahwa produk mendapat izin untuk melakukan ekspor.
Dan yang selanjutnya untuk action plan marketing, di sini rencana strategi yang pertama dilakukan kontrol dengan pemeriksaan terkait respons masyarakat terhadap campaign dan juga memantau apakah action plan ini telah menjangkau masyarakat dengan baik. Dan untuk rencana strategi yang kedua, controlling yang dilakukan yaitu meninjau seberapa besar dampak penggunaan influencer sebagai brand ambassador dan juga pengaruh dari engagement yang dibandingkan dari sebelum dan sesudah adanya kerjasama. Selanjutnya ada sistem evaluasi tahunan. Untuk monitoring yang dilakukan oleh market research adalah melakukan analisis kondisi lingkungan perusahaan. Untuk strategi manajemen tidak melakukan monitoring dan juga operasi manajemen tidak melakukan monitoring. Dan kemudian untuk controlling dari strategi manajemen melakukan controlling terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan operasi manajemen membuat tolak ukur pada beberapa aspek bisnis seperti produk distribusi, promosi dan harga. Kemudian untuk audit dari market research ada estimasi efektivitas action plan pada riset pasar dan hasil segmentasi pasar. Untuk strategi manajemen ada melakukan estimasi kemampuan perusahaan pada perencanaan strategis dan efektivitas terhadap perubahan eksternal. Pada operation manajemen ada melakukan estimasi pada kebijakan produksi, kebijakan penjualan, kebijakan distribusi, dan kebijakan promosi. Selanjutnya yaitu jadwal rencana pemasaran yang dapat dilakukan, yaitu kami melakukan jadwal pemasaran dengan menggunakan 12 bulan dari rencana strategi yang sudah ditetapkan. Next. Oke, yang pertama untuk member dan job desk, pada divisi pemasaran itu dibagi menjadi 3 subdiv. Yang pertama ada subdivisi produk yang bertugas untuk membuat rencana produksi sesuai dengan target yang telah dibuat oleh tim pemasaran. Dan yang kedua bekerjasama dengan laboratorium dalam proses pelaksanaan proses produksi. Ada juga riset pasar, di mana dia tugasnya adalah mengkoleksi voice of customer, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya, serta dengan mapping kompetitor serta bagaimana strategi untuk menghadapinya. Dan yang ketiga ada subdivisi promosi yang bertanggung jawab atas proses promosi front end, baik dari perusahaan langsung kepada end customer atau dari perusahaan menuju pihak kedua, pihak satu dan sebagainya. Kemudian dia juga bertugas dalam mulai perencanaan pengembangan materi hingga evaluasi dari iklan yang sudah dijalankan. Selanjutnya ada brand ambassador. Yang pertama ini ada Novia Bamid. Novia Bamid adalah seorang penyanyi yang dikenal sebagai salah satu jebolan Indonesia Idol. Ia terkenal karena bakat vokalnya luar biasa dan kemampuan menyampaikan emosi melalui suara yang kuat dan penuh perasaan. Yang kedua ada influencer bernama Renard Kasali dan juga Andy F. Noya. Renard Kasali merupakan influencer yang tidak hanya dikenal sebagai seorang Yang selanjutnya yaitu peran top management. Di sini kami rumuskan ada 4 peran utama, yaitu yang pertama menentukan strategi pemasaran, yang kedua membuat keputusan strategis, ya, dan yang ketiga memantau dan mengevaluasi kinerja, lalu yang terakhir menumbuhkan inovasi pemasaran. Next. Dan untuk yang terakhir yaitu terdapat saran kepada manajemen pemasaran untuk mempersiapkan strategi di masa mendatang sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek dengan adanya kampanye dan juga kerjasama dengan influencer dan lain sebagainya. Dan yang kedua, meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan perluasan distribusi untuk menemukan segmen pasar baru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan melalui adanya diskon dan juga pengoptimalan penggunaan e-commerce. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Apabila masih banyak terdapat kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bustanu selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran strategis dan juga Mbak Eva selaku asisten dosen kelas pemasaran strategis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.